Bismillahirrohmanirrohim. Salah satu potongan ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Ayat ini sangat jelas yang mengimplikasikan bahwa perintah agama itu adalah jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Sebelum terjadinya perzinahan, ada hal-hal atau perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu adalah perbuatan atau hal yang mendekati zina, yang ujungnya nanti akan terjadinya perzinahan. Oke, kita tinggalkan dulu perbuatan apa saja yang mendekati zina. Kita bahas dulu bagaimana pembuktian jika ternyata sudah terjadi perzinahan. Pembuktian perzinahan dalam syariat Islam sangatlah ketat. Ini semata-mata untuk melindungi kehormatan manusia. Bukti utama terjadinya perzinahan adalah pengakuan dari pelaku itu sendiri. Pengakuan dari pelaku bukan cuma sekali, 2 kali, tapi itu hingga 4 kali pengakuan dari pelaku sendiri. Dan pastinya dalam pengakuan tersebut tidak ada unsur paksaan ataupun rekayasa. Bukti berikutnya adalah adanya pengakuan 4 orang saksi yang melihat terjadinya perzinahan tersebut. Saksi dalam kasus perzinahan di samping harus jujur dan adil, juga melihat perzinahan itu bukan sekedar mereka berpelukan atau mereka telanjang, tapi dia benar-benar melihat kasus perzinahan itu seperti alu dengan lesu. Dan semua persaksian itu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan dari kabar burung atau katanya-katanya. Sampai di sini kita pahamkan sudah, jika ternyata dalam perzinahan tersebut ternyata ada anak yang lahir, maka tes DNA memungkinkan untuk dilakukan pembuktian perzinahan. Tapi ini menjadi perdebatan atau masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apalagi video rekaman CCTV itu tidak bisa menjadi bukti utama, hanya bisa menjadi bukti pendukung untuk mendapatkan pengakuan. Sebelum saya tutup video ini, satu hal yang harus kita ingat, bahwa membiarkan atau merencanakan agar perzinahan itu terjadi atau memberi waktu atau kesempatan agar dia tertangkap basah bisa dianggap sebagai jebakan. Dalam banyak kasus hukum, bukti yang didapatkan dengan cara jebakan bisa ditolak atau melemahkan posisi pelapor karena dianggap memicu tindak pidana yang sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada campur tangan. Nah teman-teman, untuk melengkapi wawasan kita, mari kita merenungkan hadis dari riwayat Bukhari Muslim ini.